Kedatangan konsumen dengan keluhan seperti ini nih teman-teman, perhatikan. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk seri motor Honda yang bagian sensor speednya ada di roda belakang. Kalau misalkan di standar 2 seperti ini, speedometer tidak bergerak, berarti ada kemungkinan indikasi si kabel ataupun si sensor speed yang di bawah ini rusak teman-teman. Nah, ini penyakit langganan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mentutorialkan bagaimana cara memperbaikinya teman-teman. Nah, mula-mula kita buka dulu shock breakernya supaya nanti bisa leluasa untuk membuka bagian hager dan bagian pengunci klem si filter udaranya ya teman-teman. Nah, ini kita buka dulu baut penahan hagernya teman-teman, yang atas sudah terbuka ya, terlihat bautnya ada L5, dan satu lagi ini kita buka baut klem si penahan filter udaranya teman-teman yang arah ke throttle body. Kita buka baut 2 piece untuk filter udaranya supaya filter udaranya bisa ditarik keluar. Setelah terbuka baut yang 2 piece ini teman-teman, kita tarik aja filter udaranya, cuman hati-hati saat penarikan, perhatikan selang-selangnya. Nanti pastikan teman-teman pasang lagi pada posisi semula lagi selangnya, karena setiap selang itu membuang hawa entah dari gardan ataupun dari mesin teman-teman ke filter udara. Bisa teman-teman perhatikan, ini adalah salah satu penyebab speedometernya jadi mati teman-teman. Ini langganan ya, di sini karena kegesek-gesek sama cover hanger ini jadi sempat putus dia. Sekarang kita potong dulu teman-teman kabel yang akan kita ganti. Kita akan ganti sebagian kabelnya karena memang kabel yang bagian tergesek ini sudah regas dan rapuh teman-teman, sehingga kita perlu potong. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan gimana cara mencegah supaya si kabel ini tidak bergesekan lagi sama hagernya teman-teman. Teman-teman juga perhatikan ya, saat mengupas kabel ini atau misalkan motong kabel ini, dia memiliki warna-warna yang khusus, dan nanti saat disambung tidak boleh terbalik saat penyambungannya teman-teman, perhatikan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah terkupas semua, dan pastikan nanti saat menyambungnya jangan sampai dan tertukar. Sekarang kita siapkan kabel untuk penambahannya, dan kita kupas juga kabelnya teman-teman. Jangan lilit-lilit yang ngupasnya, biar nanti lilitannya bisa kuat teman-teman. Selain kita lilit pakai tangan, kita lilit juga pakai tang ya, supaya yakin kenceng, jadi nggak ada istilah namanya copot-copot lagi saat nanti dipasang. Setelah bagian sana terpasang nih, sudah terlilit semua 3 piece, apalin dulu kabelnya warnanya teman-teman, nanti biar teman-teman nggak pusing saat nyambung ke yang bagian lawannya. Kita ukur kabel tambahannya, sekiranya udah pas kita potong. Nah, perhatikan motongnya jangan dipasin, dilebihin sedikit supaya nanti bisa dikupas untuk nanti lilitannya jadi pas nanti akhirnya. Seperti biasa kita siapkan heatsink atau salasi bakar. Kita masukkan dulu 3 piece untuk menutup bagian yang depan. Nanti kita masukkan lagi 3 piece sebelum kita sambung yang bagian belakangnya, supaya nanti kalau teman-teman udah sambung yang belakangnya nggak kerepotan, nggak kelimpungan buat nanti masukinnya lagi, karena kalau udah kesambung heatsinknya udah nggak bisa dimasukin teman-teman. Setelah heatsinknya masuk semua 6 piece berarti totalnya ya. Nah, kita sambung juga yang bagian belakangnya. Sekali lagi saya ingatkan jangan sampai tertukar warna kabelnya, karena nanti tidak berfungsi sebagaimana harusnya teman-teman kalau tertukar. Seperti biasa kita kencangkan pakai tang lilitannya, kita masukkan lagi heatsink yang 3 piece untuk yang belakang, ratakan sampai benar-benar bagian yang bisa sambung tertutup, dan kita panaskan pakai heat gun ataupun korek, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang ini adalah salah satu tips dan trik supaya nanti si kabelnya tidak bergesekan lagi dengan cover hanger teman-teman. Kita berikan pelindung dari selang bensin ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bingung selang apa, selang bensin yang agak besar teman-teman. Kita potong sesuai dengan panjang kabel, kita belah sampai benar-benar kabelnya bisa masuk secara sempurna. Tidak ada yang terlihat lagi bagian luar kabelnya teman-teman. Pastikan semua kabel tertutup oleh selang. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah tertutup seperti ini, teman-teman bisa cari media untuk lilit solasi. Nah, kita pakai kabel aja nih teman-teman, kita potong sedikit. Nah, nanti kalau misalkan udah dipotong seperti ini, kita lilitkan solasi agak sedikit banyak teman-teman di sini. Supaya fungsinya apa? Kita bisa menjangkau area-area yang tidak bisa dijangkau oleh solasi yang lilitannya besar. Jadi nanti hasil akhir solasinya itu rapat, nggak ada lagi air masuk, nggak ada lagi celah untuk si kabelnya tergesek teman-teman. Perhatikan, kita lilit, pastikan lilitannya juga paten ya teman-teman, jangan sampai lilitannya jarang-jarang, nanti bisa air masuk akhirnya, karena air juga bisa bikin regas kabel teman-teman kalau misalkan terus mengendap ada di dalam. Kita lilit sampai semuanya tertutup sempurna, udah nggak ada lagi celah untuk air masuk ataupun kabelnya tergesek teman-teman. Kita tata lagi selangnya ulang teman-teman, kita pastikan si selangnya pas pada jalurnya. Kalau sudah, kita pasang lagi filter udaranya teman-teman. Masukin lagi semua selang-selangnya, jangan sampai ada selang-selang yang tidak masuk pada tempatnya, karena semuanya berfungsi ya teman-teman. Itu membuang hawa entah dari gardan maupun dari mesin teman-teman. Bisa dibantu dimiringkan sedikit motornya biar agak sedikit dangah, jadi gampang nih bisa masukin obengnya. Kita pasang juga baut yang 2 piece penahan filter udara yang bagian bawah. Sekali lagi mengingatkan teman-teman, jangan sampai selang hawa yang dari gardan itu tidak masuk ke dalam filter udaranya ya, karena dikhawatirkan nanti justru malah air yang masuk dalam oli gardannya teman-teman. Nah, sekarang kita pasang lagi baut hagernya teman-teman yang atas, kita miringkan sedikit motornya supaya ada ruang untuk masukin kunci. Nah, kalau sudah, kita pasang shock belakangnya lagi teman-teman. Kita kencangkan shock belakangnya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan sudah, tinggal kita coba motornya, kita nyalain seperti ini. Apakah angkanya timbul saat motornya digas? Nah, kalau sudah timbul berarti preparasinya berhasil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa